Here in Tel Aviv, we're at the site of another hit. This apparently due to debris from a missile. Just see if you can get in there. The cleanup operation already underway. This is one of several sites in the city that appears to have sustained damage as a result of debris from a bomb or a missile that has managed to penetrate through the Israeli. One key piece behind me here that investigators are poring over. One official here telling us that it seems to perhaps be one of the warheads we've noticed that appear to split in the sky and send off separate fragments. Konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran kini semakin memanas. Memasuki hari ke-9 perang pada Maret 2026, kedua kubu terus saling melancarkan serangan balasan yang menghancurkan. Kerusakan besar dilaporkan terjadi di berbagai wilayah, baik di Iran maupun Israel. Terbaru, serangan besar yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel menghantam wilayah Teheran. Serangan ini bahkan memunculkan fenomena yang cukup menakutkan, yakni munculnya awan hitam raksasa yang menyelimuti langit kota. Ledakan besar dilaporkan terjadi di salah satu depot minyak di Iran. Serangan tersebut memicu kebakaran hebat yang terus membesar hingga pagi hari. Akibatnya, asap hitam tebal membumbung tinggi dan menyelimuti sebagian kota Teheran. Reporter CNN Fred Pleitgen yang melaporkan langsung dari depot minyak Shahran di Teheran mengatakan bahwa asap hitam itu menciptakan pemandangan yang terasa seperti dunia kiamat atau apokaliptik. Namun di tengah serangan besar tersebut, Iran tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda menyerah. Sebaliknya, mereka langsung melancarkan serangan balasan yang cukup kuat. Sejumlah video yang beredar di media sosial mulai memperlihatkan kerusakan yang terjadi di beberapa kota di Israel akibat serangan tersebut. Bahkan kali ini, serangan Iran dilaporkan jauh lebih dahsyat dari tahun kemarin. Dan hal itu bisa kita lihat, lebih banyak kerusakan serta korban jiwa, meski pemerintah Israel tak pernah mau mengakuinya. Bahkan baru-baru ini, 2 prajurit Israel dilaporkan menjadi korban jiwa dalam konflik tersebut. Lalu sebenarnya bagaimana perkembangan terbaru dari perang ini? Dan bagaimana reaksi dunia terhadap konflik yang terus memanas ini? Berikut rangkuman selengkapnya. Konflik yang dimulai pada 28 Februari 2026 kini telah memasuki hari ke-9 dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa ketegangan antara kedua pihak akan mereda. Serangan demi serangan terus terjadi. Salah satu yang terbaru adalah serangan besar dari aliansi Israel dan Amerika Serikat yang menghantam wilayah Teheran, ibu kota Iran. Targetnya adalah pangkalan minyak strategis milik Iran. Serangan itu memicu ledakan dahsyat yang kemudian berubah menjadi kebakaran besar dan meluas ke area sekitar. Keesokan paginya, pemandangan yang mengkhawatirkan terlihat di langit kota Teheran. Awan hitam tebal menyelimuti sebagian kota, menciptakan suasana yang terasa seperti pemandangan apokaliptik, sekaligus memunculkan kekhawatiran soal dampak lingkungan dan kesehatan bagi warga sipil. Reporter CNN Fred Pleitgen yang melaporkan langsung dari depot minyak Shahran di Teheran mengatakan bahwa asap hitam pekat membumbung tinggi setelah serangan Israel dan Amerika Serikat menargetkan tangki penyimpanan bahan bakar dan minyak di lokasi tersebut. It's a pretty apocalyptic scene that we're seeing here. We've just made it to the Shahran oil depot, which was attacked last night in major airstrikes. We heard those for hours really last night, those massive thuds, and you can see that the damage here is immense. There's an oil tanker over there that's totally destroyed, and you can see that the front gate of the facility is also destroyed as well. And then there's just this massive, thick black smoke still originating
from the destroyed depot. We've seen some flames also. I think you can see those a little bit in the backdrop. But this site is completely destroyed and at the same time still on fire. And of course, throughout the morning in Tehran, it's been raining. We've seen oil mixed into the rain coming down on the city. And then of course, the air right now in the city also feels really heavy. Sementara itu, salah satu TV Iran melaporkan langsung dari depot minyak yang dibom di Teheran dengan kobaran api besar yang berkobar di belakangnya. بنزین رو وقتی میزنه میخواد شما مردم اذیت بشید، میخواد کارهای نظامی نیست، بنزین برای مردمه، بنزین برای اینی که ماشین‌های شما، ماشین‌های امدادی و آمبولانس‌های شما راحت در شهر بچرخه. اینجایی که الان زده فاصله خیلی نزدیکی با مکان‌های مسکونی داره، یعنی خیلی محل عبور و مرور مردم و محل اسکان و خونه‌های مردمه. اینکه میگه من فقط نظامی میزنم اینجوری نیست، این دروغیه که در رسانه‌ها دارم به شما میگم. اینجایی که الان زده شده باز تکرار میکنم، اینجایی که زده شده برای من و شماست، برای بنزین من و شماست. اگه نشون بده این ساختمونای مسکونی رو، اینجا ساختمونای مسکونی جایی نظامی نیست و جایی که و به قول قوم الهی البته مشکلی در سوءاستفاده پیش نمیاد، ولی اینجا نظامی نیست و اینجا متعلق به همه ماست، برای بنزینه و برای ماشینا و ماشینا آتش‌نشانی و ماشینا امدادی است. همه ما انشالله که دست به دست هم بدیم این بحران رو. Namun di tengah tekanan besar ini muncul satu pertanyaan. Apakah Iran akan menyerah seperti yang diharapkan oleh Donald Trump dan Benjamin Netanyahu? Jawabannya ternyata tidak. Iran justru melancarkan serangan balasan yang cukup brutal. Rudal-rudal Iran dilaporkan menghantam wilayah Israel bagian tengah, termasuk kota Tel Aviv. Beberapa video yang beredar memperlihatkan efek dari rudal cluster, yaitu jenis rudal yang meledak di udara dan menyebarkan puluhan bom kecil ke area luas. Ketika bom-bom kecil itu jatuh, ratusan ledakan kecil terlihat terjadi hampir bersamaan di berbagai titik. Bayangkan saja skalanya. Iran dilaporkan menembakkan lebih dari 30 rudal jenis ini, dan setiap rudal bisa membawa hingga 80 bom kecil. Artinya, dalam satu gelombang serangan saja, bisa terjadi lebih dari 600 ledakan di wilayah Israel. Dampak dari serangan ini bahkan tertangkap kamera dan dilaporkan oleh media Israel Just Breaking News. Beberapa rekaman memperlihatkan mobil-mobil rusak, lubang besar di jalan, serta asap tebal yang menyelimuti area setelah serangan terjadi. Dan dengan eskalasi seperti ini, banyak pihak kini khawatir bahwa konflik ini bisa berkembang menjadi perang yang jauh lebih besar. Here in Tel Aviv, we're at the site of another hit, this apparently due to debris from a missile. Just see if you can get in there, the cleanup operation already underway. This is one of several sites in the city that appears to have sustained damage as a result of debris from a bomb or a missile that has managed to penetrate through the Israeli. One key piece behind me here that investigators are poring over. One official here telling us that it seems to perhaps be one of the warheads we've noticed that appear to split in the sky and send off separate fragments. Ribuan warga Israel jadi korban Iran. Lebih lanjut, hingga memasuki hari ke-9 konflik, situasinya masih jauh dari kata mereda. Kedua belah pihak justru terus meningkatkan intensitas serangan mereka. Tak ada tanda-tanda deeskalasi, bahkan serangan yang terjadi semakin kuat dari hari ke hari. Menurut berbagai laporan yang kami rangkum dari sejumlah sumber internasional, Amerika Serikat dan Israel dilaporkan telah melancarkan lebih dari 3.000 serangan ke berbagai target di Iran. Sebagai balasan, Iran juga tidak tinggal diam. Negara itu dilaporkan telah meluncurkan lebih dari 500 rudal balistik, serta sekitar 2.000 drone serang yang diarahkan ke wilayah Israel dan target lain yang berkaitan dengan Amerika Serikat. Dampak dari serangan besar tersebut pun sangat besar. Di Iran sendiri, serangan dari Amerika Serikat dan Israel
dilaporkan telah menyebabkan lebih dari 1.300 korban jiwa. Yang paling mengkhawatirkan, lebih dari 700 diantaranya adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Sementara itu, serangan balasan Iran juga menargetkan sejumlah kota penting di Israel, mulai dari Tel Aviv, Beit Shemesh, Beersheba, Yerusalem hingga Netanya. Tak hanya itu, Iran juga disebut menargetkan sejumlah aset milik Amerika Serikat di kawasan Teluk, termasuk fasilitas penting seperti bandara internasional, konsulat Amerika di Dubai, serta beberapa fasilitas minyak dan gas. Menurut laporan Al Jazeera, di Israel sendiri sekitar 10 hingga 12 orang dilaporkan tewas. Sementara lebih dari 1.600 orang mengalami luka-luka, termasuk diantaranya personel militer. Di beberapa lokasi, kerusakan terlihat cukup parah. Lubang besar akibat serpian rudal terlihat di jalan-jalan kota. Kendaraan hancur di berbagai titik, dan beberapa ledakan bahkan terjadi di area pusat kota. Semua ini menunjukkan satu hal yang semakin jelas. Konflik antara Iran dan Israel kini telah memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Dan dunia pun mulai khawatir bahwa perang ini bisa berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Netanyahu ancam pakai nuklir. Sementara itu, melihat Iran yang terus melakukan serangan balasan dan tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali mengeluarkan peringatan keras. Menurutnya, Israel siap meningkatkan operasi militernya dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Bahkan, Netanyahu menyebut bahwa Israel memiliki kejutan besar yang bisa mengguncang stabilitas Iran dalam fase perang berikutnya. וביחס למה שנעשה בהמשך באיראן, יש לנו תוכנית סדורה עם הרבה הפתעות. לערער את המשטר, לאפשר שינוי. יש לנו עוד הרבה מטרות, ולא אפרט אותן כאן. אבל לפעילי משמרות המהפכה, אלה שרודים בעם האיראני ברחובות, אומר לכם רק זאת. גם אתם על הכוונת. מי שיניח את נשקו, לא יעונה לו כל רע. מי שלא יעשה זאת, דמו בראשו. Pernyataan ini langsung memicu berbagai spekulasi. Banyak pihak bertanya-tanya, senjata apa sebenarnya yang dimaksud oleh Netanyahu? Apakah hanya serangan militer yang lebih besar, operasi rahasia yang belum pernah terlihat sebelumnya, atau bahkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya? Yang jelas, dengan situasi perang yang terus memanas antara Israel dan Iran, ancaman seperti ini membuat dunia semakin khawatir bahwa konflik ini bisa berkembang menjadi eskalasi yang jauh lebih besar. Dan jika itu benar-benar terjadi, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh kedua negara, tetapi juga oleh stabilitas kawasan, bahkan dunia. נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים, אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו. וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך מתקפה אחת על הכל. אימא'לה, 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 זהו, למקלט. באו. Trump tidak mau mengakui serang anak-anak di Iran. Sementara itu baru-baru ini, Donald Trump tak mau mengakui kalau Amerika dan Israel yang menyerang sekolah dasar yang menyebabkan hampir 200 nyawa anak-anak melayang. Dan justru, Trump menyalahkan Iran yang menyerang warganya sendiri. Ini jelas jawaban paling di luar nalar Trump sejauh ini. Kalau dipikir secara logika, mana ada sebuah negara menghancurkan rakyatnya sendiri? Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegson? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still But investigating. the only side that targets civilians is Iran. We think it was done by Iran. Can you give us an
you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. Padahal, jelas-jelas rudal Tomahawk Amerika lah yang menghantam keras fasilitas IRGC di Minab, Iran pada 28 Februari, yang mengonfirmasi bahwa serangan itu terjadi di dekat sekolah perempuan, tempat dilaporkannya 175 orang tewas. Video yang dirilis oleh Mer News yang dilacak lokasinya oleh Bellingcat menunjukkan asap sudah mengepul dari area sekolah, yang berarti serangan awal langsung menargetkan sekolah tersebut. Dan menurut Reuters, sekolah itu dihantam 2 kali dalam waktu 40 menit. Iran today accused the U.S. of hitting a desalination plant in Iran, and they said that might open the door to other strikes on infrastructure, non-military. Allow us to also open the door to other strikes against them. Did you respond to that allegation? Did the U.S. hit a desalination? They are among the most evil people ever on earth. They cut babies' heads off. They chop women in half. What they did, take a look at October 7th. Take a look at what they've done over the last 47 years. So I know nothing about a desalination plant other than to say if they're complaining about a desalination plant, we complain about the fact that they shouldn't be chopping babies' heads off, okay? Sementara di sisi lain, politisi Inggris George Galloway menyampaikan pandangannya mengenai kondisi di Tel Aviv, Israel, di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataannya, Galloway menilai informasi mengenai kerusakan di kota tersebut tidak sepenuhnya ditampilkan kepada publik. Ia menyebut adanya pembatasan terhadap penyebaran foto maupun rekaman video yang memperlihatkan dampak serangan. Galloway juga mengklaim menerima informasi dari sejumlah kenalannya yang berada di Tel Aviv yang menggambarkan situasi kota tersebut mengalami kerusakan yang cukup besar. Israel is taking a bloody good hiding, but you don't know it. You don't know it for 2 reasons. First of all, anybody releasing a picture or video of the damage in Tel Aviv is immediately sentenced to 5 years in prison. And secondly, because the mass media, CNN... Dan terlepas dari siapa yang benar atau siapa yang salah dalam konflik ini, satu hal yang pasti, setiap rudal yang diluncurkan, setiap kota yang dihantam, dan setiap ledakan yang terjadi selalu meninggalkan korban yang nyata. Bukan hanya bangunan yang hancur, tetapi juga kehidupan manusia yang tak bisa kembali. Karena pada akhirnya, dalam setiap perang yang terjadi di dunia, yang paling mahal harganya selalu adalah nyawa manusia.